Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini menyambung video saya sebelumnya, yakni tentang penghitungan PPh pasal 21 tahun 2024 tentang TR, tarif efektif rata-rata bulanan. Kali ini case-nya adalah untuk pegawai non-NPWP. Nah, pada prinsipnya pegawai non-NPWP ini dikenakan pajak PPh pasal 21 ya, itu 20% lebih tinggi. Nah, seperti apa cara menghitungnya? Di sini saya sudah siapkan ya sheet-nya sama dengan di tutorial saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman baru bergabung di tutorial ini, saya sarankan untuk menonton video saya sebelumnya ya, supaya mendapatkan penjelasan yang detail tentang rumusan PPh 21-nya. Nah, di sini ada tambahan kolom ya, yang ini perlu saya jelaskan dulu sebelum masuk ke PPh 21-nya. Ini adalah kolom J dan K, premi JHT dan premi JP dibayarkan oleh perusahaan, tetapi tidak impact ke penghasilan bruto maupun take home pay. Jadi sifatnya adalah informasi ke perusahaan untuk penyiapan dana ya, khususnya penyiapan budget untuk dibayarkan ke BPJS. Nah, kenapa JHT dan JP ini tidak impact ke penghasilan bruto yang nantinya dikenakan tarif pajak? Ini karena JHT dan JP manfaatnya baru dirasakan setelah pensiun ya teman-teman, atau pemutusan hubungan kerja. Nah, pada saat itulah JHT dan JP-nya ini dikenakan pajak teman-teman. Besarannya seingat saya maksimal 5% tergantung dari penghasilan brutonya. Nah, kalau misalkan di sini dihitung sebagai penghasilan bruto dan nanti kena tarif pajak, maka yang terjadi adalah double tax atau pajak ganda. Oke, nah update berikutnya adalah tentang rumus PPh 21 itu sendiri ya, di kolom Q ini teman-teman. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah di pajak tahunannya. Di sini juga akan diupdate. Nah, untuk Excel-nya sendiri di sini saya tambahkan ya informasi NPWP. Kalau kosong berarti tidak punya NPWP. Kalau ada isinya berarti punya NPWP. Nah, rumus di kolom Q ini saya tambahkan, ngecek di NPWP ini ya U3. Kalau kosong, maka pajaknya saya kalikan 120% ini teman-teman. Tapi kalau enggak kosong, maka menggunakan tarif normal, yaitu tarif pajak dikalikan penghasilan bruto. Nah, ini rumusan yang pertama. Yang kedua adalah yang di bawah ini, X22 ini ya, ini pajak tahunannya. Ini juga sama, ngecek NPWP ya, U3 ini. Kalau NPWP-nya kosong, maka totalnya ini dikalikan 120%. Tapi kalau ada NPWP-nya, maka totalnya normal ya, dijumlahkan dari yang 5% ini sampai dengan 30%. Nah, ini kita mengupdate sheet PPh 21 per pegawai. Jadi sheet ini bisa digunakan untuk misalkan ngecek per pegawai, atau ketika ada pegawai masuk minta tolong dikasih hint kira-kira pajaknya berapa. Nah, sheet ini bisa dipakai. Nah, kemudian untuk sheet yang banyak pegawai, ini update yang pertama ada di master pegawai. Ini saya tambahkan kolom NPWP. Ini ada yang punya, ada yang kosong ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Januari sampai dengan Desember, ini sama, ditambahkan juga kolom NPWP ya. Seperti ini kolom D. Untuk nilainya, value-nya ini ngambil dari master pegawai. Jadi tinggal lookup seperti ini saja, pakai ini ya, sama dengan master pegawai E6. Nah, seperti itu. Nah, ini setelah ditambahkan, kemudian diupdate rumus di kolom T ini, kolom PPh 21, sama seperti yang di sheet yang pertama tadi ya, PPh 21 per pegawai. Ini ngecek, kalau misalnya NPWP-nya ini kosong, ya, ini ya, NPWP-nya ini kosong di 6, maka tarif pajaknya dikalikan 120%. Tapi kalau ada NPWP-nya, maka tarif normal. Tarif pajak dikalikan penghasilan bruto. Nah, update ini dilakukan untuk Januari sampai November, teman-teman. Untuk rumus PPh 21-nya. Yang Desembernya nggak diupdate ya. Desembernya rumusnya masih sama. Yakni PPh annual dikurangi dengan yang sudah dibayarkan dari Januari sampai November. Oke ya. Jadi update rumusan PPh 21 ini dari Januari sampai November. Kemudian yang annualnya sama seperti yang sheet PPh 21 per pegawai tadi, ini juga kita update
totalnya dikalikan 120% kalau NPWP-nya itu kosong. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini juga saya tambahkan ya NPWP ya, supaya lookupnya mudah di kolom AC ini, di kolom AB ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan rumusnya, jadi kalau E6 NPWP-nya ini kosong, maka total pajaknya ini saya kalikan 120%. Kalau ada isinya, maka menggunakan rumusan total pajak normal ya, penjumlahan dari kolom 5% sampai dengan 35%. Nah, seperti itu teman-teman update-nya. Jadi harusnya mudah sekali. Teman-teman bisa mengupdate langsung di sheet yang kemarin sudah di-download. Barangkali sudah ada updatean sekian banyak pegawai, atau kalau masih kosong, teman-teman bisa download ulang ya menggunakan sheet ini, linknya ada di deskripsi. Oke, seperti itu ya teman-teman tutorial kali ini tentang bagaimana caranya menghandle PPh 21 untuk pegawai non-NPWP yang besarannya 20% lebih tinggi dari pegawai yang punya NPWP. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.